Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Jumat 11 Agustus 2023. Marilah mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, cinta-Mu sungguh besar dan luar biasa bagi kami. Kami mohon semoga hari ini kami mampu memancarkan cinta-Mu dalam hidup dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci yang akan kita dengar dan renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Menjadi Murid Yesus, Orang Harus Siap Memikul Salib dan Menyangkal Diri. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menjadi murid Yesus tidak semudah orang membalikkan telapak tangannya. Karena menjadi murid Yesus ada banyak tuntutan dan syarat yang harus kita penuhi dan kita ikuti. Dalam Injil yang barusan kita dengar, ada dua hal penting yang Tuhan sampaikan kepada para murid-Nya dan kepada kita. Pertama, tentang syarat dan konsekuensi seseorang yang mau mengikuti Dia. Syarat-syarat menjadi murid Yesus itu adalah menyangkal diri, memikul salibnya, harus rela kehilangan nyawanya demi Dia. Jika orang mampu memenuhi semua kriteria ini, maka orang itu akan memperoleh keselamatan. Hal kedua adalah bahwa dia akan datang dalam kemuliaan Bapanya dengan menyebut diri sebagai Anak Manusia. Pada kedatangannya itu dia bertindak sebagai hakim yang adil dan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Demikian tulis penginjil. Serentak Yesus menegaskan kepada para murid dan orang banyak yang mendengarkan pengajarannya bahwa ada di antara mereka itu ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari sabdanya ini Yesus mau mengingatkan para murid-Nya dan kita orang Kristiani yang hidup dalam zaman dan masa manapun, bahwa hidup sebagai murid-Nya dan mau mengikutinya adalah tidak mudah dan gampang. Jika kita mau mengikutinya, maka yang dituntut dari kita adalah sikap penyangkalan diri dan mau memikul salib. Pada titik ini yang dimaksudkan dengan penyangkalan diri adalah rela kehilangan nyawa. Demi Dia adalah bukan berarti penyangkalan dalam arti hurufiah, melainkan rela melepaskan segala sesuatu yang seringkali membuat kita terikat dengannya,
seperti harta dan kekayaan dunia yang sebenarnya harus menjadi serana dalam memperoleh keselamatan dan bukan menjadi tujuan hidup kita. Inilah yang disebut dengan menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Memikul salib dan mengikuti Dia bukan berarti setiap orang diminta membuat kayu palang dan memikulnya setiap hari dalam hidup. Melainkan kita harus siap menghadapi dan menerima tantangan hidup yang kita alami dalam bentuk apa saja, bukan sebagai batu sandungan, melainkan sebagai batu ujian akan iman dan kesetiaan kita kepada Dia dalam hidup sebagai orang Kristiani di tengah dunia saat ini. Jika dalam hidup dunia kita tidak rela menyangkal diri dan kehilangan nyawa dalam tanda petik, maka apapun yang kita miliki dalam dunia ini tidak akan berguna kalau semua itu telah menjadi tujuan hidup dan bukan menjadi serana dalam memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus datang sebagai anak manusia yang mengadili kita menurut perbuatan kita masing-masing. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristiani semua kita akan mati dan tidak ada yang tidak mati. Maka marilah kita hidup sesuai dengan sabda kebenaran dan perintah-perintah Tuhan, agar kita pun terhitung di antara orang-orang yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Marilah kita rela kehilangan yang bersifat sementara, yang kenikmatannya untuk memperoleh keselamatan yang bersifat abadi dan kekal saat Yesus tampil sebagai hakim yang adil dan benar, yang mengadili semua kita dalam hidup ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu seluruh bumi, dan semoga dalam terang-Mu kami mampu melihat cahaya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, kita sekalian dan seluruh hidup kita hari ini, dan semua orang yang kita jumpai hari ini dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.